Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sekarang coba kita bayangkan apabila di sekeliling kita gedung-gedung reruntuhan, angin puting beliung di mana-mana, tsunami di mana-mana. Tapi coba kita lihat sekarang ke sekeliling kita. Gedung-gedung berdiri tegak kokoh, angin sejuk, oksigen bisa kita hirup dengan leluasa. Maka dari itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga pada akhirnya kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah diberkahi olehnya ini. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya coba kita bayangkan kembali, jika pada zaman dahulu pada 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah dan beliau mendapat berbagai rintangan, cacian, makian, hingga mungkin penyiksaan fisik, beliau setelah itu menjadi enggan untuk berdakwah menyebarkan syiar Islam. Kan na'udzubillahi min zalik. Sungguh mengerikan ya teman-teman. Tapi pada kenyataannya sejarah mencatat 14 abad yang lalu, kurang lebih 14 abad yang lalu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat menyebarkan syiar Islam, walaupun mendapat beberapa bagai macam rintangan, beliau tetap gigih dalam menyebarkan syiar Islam. Hingga pada akhirnya bisa kita lihat sekarang Islam seterang benderang ini. Dan kita selaku umat muslim dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk tentunya. Maka dari itu, marilah kita haturkan sholawat salam kita pada beliau junjungan kita, Nabi besar kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu atau wawasan saya terkait dengan fitnah. Fitnah adalah suatu perbuatan bohong atau perkataan bohong yang tidak berlandaskan pada kebenaran, yang akan disebarkan atau dapat disebarkan dan pada akhirnya dapat menjatuhkan atau membunuh harkat, martabat atau harga diri orang lain. Fitnah pun adalah sebuah dosa yang besar yang dapat menjegal kita atau menghalangi kita untuk masuk ke surganya Allah. Dalam Al-Quran pun disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 191, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan fitnah itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Karena dengan fitnah seseorang akan terbunuh harga dirinya. Dengan fitnah seseorang akan tercemar aib kesalahannya. Dan dengan fitnah pula seseorang bahkan bisa sampai bunuh diri ataupun melakukan hal-hal yang dapat merugikan banyak hal gitu. Dan pada saat kita mungkin nantinya akan terkena fitnah atau apa, dalam hadis dikatakan inna sa'ida laman juniba minal fitnah. Inna sa'ida laman juniba minal fitnah, sampai 3 kali disebutkan inna sa'ida laman juniba minal fitnah. Sungguh beruntung bagi orang yang terjauh dari fitnah, sungguh beruntung bagi orang yang terjauh dari fitnah, sungguh beruntung bagi orang yang terjauh dari fitnah. Tapi pada akhirnya tidak ada yang tahu ya kita akan terkena fitnah atau apa. Dan jika kita adalah termasuk orang yang terkena dari fitnah, maka dari itu kita harus bersabar. Karena dengan sabar itu adalah kunci untuk bertawakal. Dan dengan sabar itu adalah kunci bahwasanya kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bagi teman-teman ataupun saya pribadi, kita harus menjauhkan diri dari fitnah ataupun bersabar ketika terkena dengan fitnah. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.